Dalam hal nanti anggarannya sudah cukup, dia tidak perlu tes lagi. Dia bisa langsung diangkat menjadi P3K yang penuh. Kurang lebih begitu Pak. Skenario grand design-nya Pak Menteri itu di dalam Permenpannya itu seperti itu. Nomor 1. Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN menjadi P3K paruh waktu, mekanisme kerja P3 paruh waktu, serta hak dan kewajiban P3 paruh waktu dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Setuju? Belum. Silakan. Saya ini kan lebih teknis ya. Yang paling substantif itu sebenarnya dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan non-ASN, Menpan RB segera menyelesaikan peraturan pemerintah yang memuat roadmap penyelesaian sampai Desember 20, penyelesaian non-ASN sampai 2024 Desember itu. Redaksinya kayak apa, tapi maksudnya kayak begitu, substansinya kayak gitu. Jadi ini sebagian kecil aja Pak tentang paruh waktu dan sebagainya. Tapi yang terpenting di peraturan pemerintah itu adalah bagaimana roadmap tadi yang disampaikan ketua juga, mekanisme kayak apa, usahanya kayak apa juga di peraturan pemerintah itu harus dibunyikan begitu. Ya. Interupsi pimpinan. Silakan. Jangan spesifik langsung ke paruh waktu pimpinan. Ini mengecilkan perjuangan teman-teman yang sudah luar biasa. P3K cukup, nanti detail paruh waktu lainnya kita bahas bersama. Kalau ini terlalu mengecilkan. Kasih pimpinan. Iya, jadi saya kira gini saja, sampai tenaga non-ASN, titik itu aja menurut saya. Ya. Jadi meminta Kementerian PAN memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap. Gitu. Nah, roadmap itu kan turunan setelah dari PP selesai. Tapi besok kita minta dijelaskan dulu roadmap-nya supaya roadmap itu bisa berjalan dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam PP. Kira-kira gitu. Ya. Dalam rangka penjamin. Kalau ditambahi kalimatnya ketua. Dalam peraturan pemerintah Secara lengkap dalam rangka menyelesaikan penataan non-ASN sampai Desember 2024. Biar tegas di situ. kan dua di atasnya Pak. Jadi dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat tahun 2024, Komisi meminta Kementerian PAN memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Oke. Pak Menteri, yuk, Pak Toha. Oke. Ya udah. Setuju. Udah ada ininya lupa. Oke. 2. Terhadap sejumlah 1,7 sekian orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K tahun 2024, serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi P3K 2024 atau tidak dapat mendaftar langsung ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Ini otomatis kan ini, ya kan? Ya artinya poin 2 ini turunan dari poin nomor 1, detailnya. Gitu. Itu ya. Pimpinan, saya agak tergelitik dengan kata serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi P3K. Itu sama tetap terdaftar di BKN atau tidak itu? Kata serta bagi non-ASN yang tidak lulus seleksi.
Sudah terdaftar. Aja jelasin pertanyaannya Pak. Mohon izin Pak Ketua. Jadi di dalam seleksi P3K tahun 2024 ini, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Abba panjang lebar. Ada tiga level yang akan dimasukkan di dalam peserta seleksi. Yang pertama adalah THK 2, yang kedua adalah yang mereka terdaftar di dalam database non-ASN, dan yang ketiga adalah mereka yang belum terdaftar di dalam database non-ASN. Jadi kalau kalimatnya hanya yang terdaftar di dalam database non-ASN, maka nanti ada yang mereka yang ikut di yang prioritas ketiga itu menjadi tidak masuk di situ. Padahal di dalam sistem seleksi kita 2024 ini sudah memasukkan mereka yang tadi Pak Ketua sampaikan yang 1 juta lebih yang belum masuk di dalam database non-ASN, ataupun Pak Jumar tadi mengatakan masih ada nih yang belum masuk di dalam database non-ASN. Nah itu kita akomodasi yang masuk di dalam prioritas ketiga. Jadi ini harusnya seluruh tenaga ASN yang kita maksudkan di situ. Jadi posisi mereka yang kelulusannya berdasarkan perankingan dengan standar prioritas tadi, THK 2 dulu, kemudian non-ASN, kemudian baru masuk yang di luar database non-ASN. Begitu mereka masuk, mereka kemudian menjadi P3K paruh waktu yang mereka yang sudah mendaftar tadi. Gitu Pak Ketua. Baik. Cukup Pak ya. Saya setuju Pak Ketua, tapi jangan sampai karena kalimat ini membuat THK 2 dan prioritas 1 tadi tergantikan oleh prioritas 3 ini. Pastikan tidak. Kita. Karena diurut, ya. Iya. Setuju ya? Sebentar, itu supaya nggak ambigu. Setelah tahun 2024 itu titik kemudian dimulai tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi ini atau yang tidak dapat mendaftar langsung ditetapkan menjadi PPK paruh waktu. Poin kedua itu. Serta bagi tenaga itu enggak usah, itu kayak serta itu kata sambung yang menyetarakan antara kalimat pertama dan kedua. Kalau ini kalimat yang atas sama bawah ini bertentangan, karena yang atas itu memastikan seluruh, tapi ada juga kepengecualian begitu loh, yang tidak lulus Ya. dan tidak mendaftar itu. Oke, tadi bagi tenaga non ASN. Enggak usah bagi Pak, tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi P3K atau yang tidak mendaftar, enggak usah pun lah. Pun itu dalam bahasa Inggris both. Ya. Ini Pak Toha ini pelajaran bahasanya kayaknya cum laude kali. 9. Mohon izin Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua. Oh silakan. Ya. Terkait dengan kalimat yang terakhir, ini kan dari awal kita menyepakati bahwa mereka yang akan diangkat menjadi P3K itu harus melalui proses seleksi. Artinya apa? Mereka wajib untuk mendaftar. Jadi kalau mereka kemudian tidak mendaftar, kemudian diangkat, kan menjadi nggak konsisten kita dengan ini. Jadi yang dimaksud tadi tenaga non-ASN itu adalah yang tidak terdaftar, tetapi mereka wajib untuk mendaftar. Selagi mereka mendaftar dan mereka ikut ujian, maka mereka kemudian bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang kalau mereka tidak mendaftar kan tidak bisa kita angkat Pak Ketua. Terus jadi gimana? Jadi di kalimat yang terakhir itu mestinya tidak ada Pak Ketua. Jadi yang tidak mendaftar itu ya kemudian bisa diangkat kan nggak mungkin bisa dilakukan. Jadi tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi P3K 4 langsung ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Ketua. Betul. Iya kan? Ya. Masalahnya di beberapa daerah, sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, disuruh buka formasi tapi nggak buka formasi. Maka kompetensinya yang sesuai dengan ininya ijazah
ini nggak ada lowongan bagi dia. Padahal dia sudah honorer lama banget, mungkin puluhan tahun. Tapi nggak ada formasi gitu loh. Ini yang mungkin yang dimaksud dengan tidak bisa mendaftar itu loh. Ini masalah banyak itu. Izin Pak Ketua. Silakan. Menambahkan Pak Toha, beberapa yang sudah terdaftar di BKN itu tidak bisa mendaftar karena memang tidak ada formasi. Contoh kami di DKI, kita memutuskan SD SMP yang sudah terdaftar di BKN tetap bisa diangkat. Khusus untuk DKI, mereka memang membuat peraturan cuma membuka formasi SMA ke atas. Nah, kalimat bahwa sudah terdaftar di BKN dan tidak ada formasi, mestinya tetap diangkat jadi P3K, itu belum tercantum dalam kesimpulan kita. Jadi saya tambahkan lagi Ketua. Tidak jadi hanya ini sama atau beda nih kasusnya yang sama Pak Toha, Pak Mardhani? Sama Pak Ketua, samanya begini, sudah ada di BKN, tapi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi yang dibuka oleh Pemdanya. Sehingga kalau tidak mendaftar, kan tidak bisa, padahal sudah di BKN. Tapi gimana kok bisa ada di BKN kalau nggak daftar? Bisa nggak gitu? Ada nama, langsung masuk di database-nya BKN, tapi nggak ada formasi nih. Ada, bisa kejadian gitu. Ya, bisa terjadi seperti itu Pak Ketua, karena ada jabatan-jabatan yang kemudian memang tidak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, bahwa ada jabatan-jabatan yang kemudian yang bersangkutan tidak eligible. Misalnya teman-teman di instansi itu masih memasukkan data pengemudi, yang sebetulnya informasi pengemudi itu sudah tidak ada. Mereka juga masih memasukkan data yang terkait dengan cleaning service, padahal formasi cleaning service itu sudah tidak ada gitu. Nah, sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat, misalnya kan banyak dari cleaning service ataupun pengemudi. Sorry, kalau itu kan kebalik dengan itu Pak. Artinya kan ada formasi yang dikirim oleh daerah kan? Iya, formasinya. Tapi tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di BKN. Betul, formasinya itu tidak ada, tidak diusulkan karena memang tidak boleh diisi formasi itu, Pak Ketua. Tetapi di dalam database non-ASN tetap diusulkan oleh instansi, di judul jabatannya itu ada pelaksana, tapi begitu kita baca uraian tugasnya ternyata yang adalah pengemudi di situ. Nah, itu yang kemudian tidak bisa mendaftar. Kalau di instansinya menyediakan formasi jabatan untuk arsiparis misalnya, karena yang bersangkutan punya kualifikasi pendidikan bisa memenuhi kompetensi di arsiparis, maka dia bisa mendaftar walaupun di dalam database-nya dia terdaftarnya sebagai pengemudi. Iya, tapi itu case yang lain lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Mardhani sama Pak Toha. Ya, yang disampaikan Bapak-bapak ini kan adalah mereka daftar. Ya, bukan daftar. Namanya ada di database, ya, tapi tidak diusulkan oleh daerah karena memang daerah tidak buka formasi. Ada begitu? Ada. Terus mereka masuk database dari mana? Ya, database-nya sendiri kan dicatatkannya itu adalah di 31 Desember terakhir 31 Desember 2022 Pak Ketua. Ya, langsung berarti mereka masuk. Iya, mereka memasukkan. Iya, tanpa ada instansi terkait. Enggak, dari instansi Pak Ketua. Jadi instansi itu mengusulkan nama-nama yang memang menjadi tenaga honorer di instansinya mereka. Batas waktunya itu adalah di 31 Desember 2022. Oke. Tetapi formasi 2024 ini itu kan diusulkan baru sekarang Pak Ketua. Jadi ada lag waktu di situ Pak Ketua. Ya. Izin Pak Ketua. Jadi sebetulnya kan usulan mereka itu terbentur anggaran. Nah, oleh sebab itu dari Kepmenkan kita itu memberikan ruang yang di luar itu dia boleh mendaftar.
Dan jabatan pelaksana itu khusus tenaga honorer. Itu yang SD itu boleh. SD, SMP itu kita bolehkan Pak. Karena banyak dari mereka yang SD, SMP. Tapi itu khusus untuk honorer ini. Jadi ketika ada jabatan pelaksana tadi sampaikan Pak Harmen dia pengemudi, dia jabatan pelaksana aja penata apa, dia daftarnya ke situ. Jadi itu BKD-nya Pak. Jadi BKD mengatakan Anda walaupun P3K. Dalam hal nanti anggarannya sudah cukup, dia tidak perlu tes lagi. Dia bisa langsung diangkat menjadi P3K yang penuh. Kurang lebih begitu Pak. Skenario grand design-nya Pak Menteri itu di dalam Permenpannya itu seperti itu. Jadi sebelumnya di dalam Permenpan itu lebih ini lagi Pak, lebih memberikan ruang yang lebih besar sehingga Pak Ketua. Makasih Pak. Itu nanti dijelaskan waktu di roadmap itu ya, di kita konsentrasi. Nah, untuk kembali ke sini berarti kalau dan kebijakan itu dimungkinkan dong tadi ya, yang tidak daftar tadi itu. Sebenarnya kan menunggu. Izin Ketua. Ya. Saya izin norma nomor 3 bagi honorer yang terdaftar di BKN dan tidak diajukan formasi tetap bisa diangkat menjadi honorer paruh waktu. Itu harus ada kalimat, karena kita nanti begini pimpinan, 1,7 katakan 1,6 sudah bisa kita angkut. 100.000 yang tidak terangkut itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Karena mereka mau daftar, kan ini pimpinan, data ini kan sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara aturan yang dibuat formasi itu baru. Tetap saja tidak terangkut semua. Kita tetap harus memasukkan satu norma bahwa mereka yang sudah terdaftar dan memang sudah dicek tidak ada yang siluman, tetap bisa diangkat. Harus ada norma itu pimpinan. Ya, enggak. Cuk, tadi kan sebenarnya kita udah masukkan itu. Atau yang tidak dapat mendaftar. Atau kita lebih detail lagi kayak tadi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Mardan itu Pak Ketua. Jadi normanya diatur tersendiri, alamatnya juga jelas. Mereka yang tidak ada formasinya, arahnya jelas, jadi pelaksana di SD atau apa tadi itu. Ya enggak, maksudnya ya itu teknis lah ya, mau kita buat poin sendiri atau tidak. Sebenarnya kan nyambung ini. Jadi kita tambahin aja. Jadi tadi ya, tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi. Tunggu dulu. Jangan dulu. Jadi tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi P3K4 dapat ditetapkan menjadi P3 per waktu. Langsung aja, tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN dan tidak diusulkan ya. Dan tidak diusulkan dalam formasi rekrutmen 2024 tetap diangkat menjadi P3 Karpol. Belum mantap Ketua. Ada usulan? Enggak, tenang dulu. Belum Ya mantap. sebentar, ini dulu selesai baru nanti Pak Toha. Tidak menjadi waktu tanggal yang sudah. Oke, silakan Pak Toha. Ya, jadi yang tidak bisa mendaftar itu tidak hanya itu, Ketua. Satu yang tidak bisa mendaftar itu karena kalau di Kemenak itu dia lulusan tarbiyah, ya, tapi dia ngajar, dia seharusnya ngajar, tapi dia jadi penyuluh misalkan. Dia lulusan dakwah, tapi dia ngurusi administrasi, tidak linear itu nggak bisa daftar. Yang kedua, itu tadi yang disampaikan, lulusan SD, SMP, SMA, itu karena memang nggak bisa daftar, karena kompetensinya nggak ada. Seharusnya BKN ini seharusnya, mohon maaf, ya apa adanya usulan dari daerah itu namanya itu, jangan pelaksana.
mengakomodir karena banyak sopir, penjaga sekolah, cleaning service ini yang banyak malahan. Yang mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa daftar. Kemudian yang ketiga karena memang tidak ada formasi. Jadi yang tidak bisa mendaftar itu tiga ini yang menurut saya. Jadi tidak hanya ini aja yang tidak diusulkan dalam formasi itu. Jadi Iya. yang harus kita cari solusinya gitu. Iya. Gitu. Ini begini Pak Toha, itu yang saya katakan, kalau kita cari lagi, itu lebih dari 1,7. Ya, banyak kasus yang kayak seperti yang saya sampaikan Pak Toha itu. Yang tadi dulu saya pernah sampaikan, misalnya soal tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah, di puskesmas gitu ya. Mereka nggak jelas itu. Mereka diangkat sebagai tenaga sukarela namanya. Tapi nggak ini. Nah, makanya waktu itu kita mengikhlaskan lah ya. Karena yang 1,7 juta ini udah jalan, ini kita selesaikan dulu yang ini. Gitu. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah manajemen ASN? Belum. Jadi Masih gini. banyak lagi. Jadi gini, keadilannya itu nggak ada karena begini. Yang cleaning service lulusan SMA ya, kemudian yang sopir itu 30 tahun gitu. Tapi yang sesuai dengan formasinya itu baru 5 tahun. Itu yang diangkat. Itu yang lolos. Yang 30 tahun itu enggak ada. Bahkan kalau menurut itu hilang. Ini yang enggak adil menurut saya. Karena dia benar-benar honorer sudah 30 tahun. Iya. Masalahnya itu. Benar. Artinya nanti didasarkan pada lamanya mengabdi aja. Iya, maksudnya begini. Yang kasus-kasus kayak gitu sekarang belum tentu masuk yang 1,7. Nah, apa yang disampaikan Pak Toha itu sudah masuk kesimpulan kita yang dulu bahwa ini baru tahap pertama kita nyelesain 1,7 ini. Dan saya waktu itu bilang, apakah ini menyelesaikan masalah secara keseluruhan tentang tanggung jawab? Belum. Jauh dari masalah selesai. Makanya waktu itu kita minta kalau bisa, harusnya PP ini juga bisa menjangkau atau menjawab persoalan setelah 1,7. Gitu. Itu yang saya nanti minta. Jadi PP ini bukan hanya mau kita buat menyelesaikan yang 1,7 ini, tapi masih banyak lagi tenaga-tenaga honorer yang lain yang memang belum, tenaga ASN yang belum selesai, tapi mungkin ya belum bisa kita selesaikan sekarang. Lah ini aja ribet gitu, 1,7 apalagi nanti nambah itu. Itu tadi waktu itu Pak Saudara Menteri mengatakan ya kalau kita masuk lagi ke situ yang ini nggak selesai-selesai nanti nih, gitu. Saya paham yang disampaikan Pak Toha dan saya juga banyak itu di tapis yang kayak begitu. Kita cuma bisa bilang ya bersabar. Jaminannya apa? Jaminannya tuh PP ini. Gitu. Jaminannya PP ini harus bisa menjangkau nanti urusan mereka bisa selesai pada periode setelah 1,7 selesai. Gitu. Nah, untuk yang 1,7 menurut saya ini yang bisa kesimpulannya yang bisa ambil secara maksimal. Izin Ketua sedikit. Ya. Ini saya cuma mempertanyakan. Waktu itu kan kita sudah sepakat bahwa yang sudah berusia masa kerja sekian tahun ke atas tidak ada seleksi, tetapi hanya artinya ada afirmasi terhadap masa kerja mereka. Di sini kok masih ada seleksi itu pertanyaannya. Bukan. Ya itu kan istilah ya. Ya, jadi kita tetap. Saya waktu itu pertanyaan Pak Ongkun itu saya tanya clear tuh. Waktu itu ada skema alur yang disampaikan oleh Kemenpan. Ini saya bilang bahasanya seleksi. Jadi memang tetap bahasanya seleksi. Tapi afirmasi gitu tetap. Karena kalau nggak kita buat ya siluman-siluman itu Pak. Jadi seksinya administratif lah kira-kira begitu. Administratif Pak. Gitu. Iya, koreksi Ketua. Jangan. Ini biar nggak bias dan bagian TikTok juga. Ini kan di poin 2 itu dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi
penerimaan P3K tahun 2004. Tenaga non ASN yang tidak lulus seleksi. Ini nanti jadi viral ini, Pak. Nah, sementara kan selama ini, termasuk di TikTok, statement Menteri itu, seleksi itu hanya untuk memvalidasi, untuk mendapatkan NIP atau NIK. Nah, itu, Pak. Nah, ini mesti disempurnakan bahasanya. Jadi tidak ada istilah tidak lulus seleksi, Pak. Pak Ketua. Nah, reaksi gimana saya silakan kawan-kawan. Ya, jadi, Boleh izin ya, Pak, makasih. masukan Pak Pimpinan. Silakan. Jadi izin Pak Pimpinan, barangkali yang ini kita bagi dua aja. Jadi yang pertama, titik 2, yang poin pertama bahwa bagi tenaga non-ASN yang mendaftar sesuai formasinya, maka dia dianggap jadi P3K. Poin keduanya, bagi mereka yang tidak terdapat formasi, jadi kita nggak bicara seleksi Pak, yang tidak terdapat formasi maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke. Jadi bahasanya mungkin itu, izin Pak Ketua. Ya. Jadi yang pertama, memastikan seluruh tenaga ASN dapat diangkat menjadi P3K pada formasi. Ya. Jadi pakai seleksi kan? Pak, jadi pada seleksi 2024 titik 2, mungkin poin 1, ya, atau poin A, 2A. Ah, itu ya. Di situ di enter mungkin ya. Ya, oke, poin A. Ya. Oke. Ya. Tenaga non-ASN tidak. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan mendapatkan informasi maka ditetapkan menjadi P3K. Bagi tenaga non-ASN yang Ya. informasi ya. Oh, ini yang pertama dulu ya. Ya, tenaga non-ASN nggak usah pakai bagi kata Pak Toha. Iya Pak. Nanti bagi-bagi katanya. Tenaga non-ASN yang terdaftar Yang mendaftar Pak izin. yang mendaftar Dan terdapat formasi. dan yang mendaftar dan sesuai dengan formasi jabatannya. sesuai dengan formasi yang diusulkan. Boleh Pak, ditetapkan menjadi diangkat menjadi P3K. Terus yang B-nya Sampai situ saya sela dulu Ketua. Ini jadi permasalahan nanti. iya. Jadi yang keduanya tidak ada formasi Pak, jadi paruh waktu. Itu aja Pak di copy yang atas. Jadi pemerintah daerah misalkan membuka formasi tenaga kesehatan, di situ honorernya tenaga medis itu katakanlah 4, tapi hanya membuka 2. Oke. Semuanya mendaftar. Nanti kan hasilnya yang lolos pasti 2, tidak 4. Kalau kalimat ini dibunyikan begini, oh saya sudah daftar kok, enggak diangkat. Padahal formasinya 2. Ini mendaftar loh. Ini Dia mendaftar tapi tidak sesuai dengan formasi, Pak. Maka nanti poin keduanya kita masukkan bagi yang mendaftar tapi tidak sesuai dengan formasi, maka kemudian gini gitu loh, Pak. Gini Ketua. Jadi ada formasi dokter 4 gitu. Betul. Oke, ya. Kemudian yang daftar 6 katakanlah gitu. Iya. Yang daftar 6. Berarti kan yang lolos 4 kan? Iya. Yang lolos 4 kan? Iya. Karena yang daftar formasinya hanya 4. Betul. Padahal yang daftar 6. Iya. Maka yang 2 akan tanya, ini kan tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai formasi. Iya. Saya sudah mendaftar dan sesuai formasi. Iya. Kok saya nggak diangkat? Ya, makanya itu yang saya bilang Bapak nyelanya kecepatan. Yang mau Bapak sampaikan itu nanti di poin B-nya, gitu loh maksud saya, Pak. Tuntaskan yang B dulu pimpinan. Iya, gitu loh. Makanya di atas itu juga salah, nanti itu kita perbaiki dulu. Jadi kalau memang mau dibagi, itu nggak bisa langsung tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada serial 4.2. Nanti itu kita tunda loh. Ini loh ya. Jadi tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan
langsung diangkat menjadi P3K, itu toh? Nah, tenaga non ASN yang mendaftar dan tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai enggak, dan tidak dalam formasi yang diusulkan. Ya, tidak dalam formasi yang diusulkan, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Izin Ketua, itu kelihatannya masih membingungkan juga karena formasi yang diusulkan seperti kata Pak Toha, dia formasinya diusulkan. Ini jumlahnya yang tidak memenuhi kan? Jumlah, jadi harus ada kata-kata jumlah mungkin yang tidak tertampung dalam formasi yang diusulkan. Karena jumlahnya kan tadi 4, tetapi yang diterima cuma 2. Nah, pertanyaan berikut adalah yang diterima cuma 2 ini harus jelas juga bagaimana menseleksi mereka. Kan afirmasi dari waktu masa kerja tadi itu supaya mereka jelas. Nanti ada salib menyalip juga, wah 2 yang diterima, wah kok yang muda yang lebih diterima gitu. Izin Pak Pimpinan, jadi menjelaskan yang tadi, misalnya tadi ada formasinya, ada formasi 2, kemudian ada yang lainnya kan 4. Nah otomatis mereka semuanya tes. Diambillah berdasarkan ranking. Otomatis jadi diangkat ranking 1 dan ranking 2. Itulah menjadi P3K. Penuh waktu. Betul. Yang 2 ini tadi kan sudah ikut seleksi, sudah ikut tes. Tapi karena dia ranking 3 dan ranking 4, nggak bisa P3K penuh waktu karena formasinya hanya 2. Sudah masuk di A dan B. Tidak lulus. Jadi tenaga non ASN yang mendaftar dan tidak dalam usulan formasi, ya tidak terdapat dalam usulan formasi, tidak terdapat dalam usulan formasi, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya toh? Nah, ini jumlah ya. Apa? Yang dimaknai tidak terdapat itu jumlah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ongko tadi, jumlahnya. Formasinya ada, hanya jumlahnya tidak sebanyak mereka yang ada di dalam tenaga non-ASN itu. Boleh dimasukkan Pak Ketua sesudah tidak terdapat dalam usulan formasi dan atau jumlahnya tidak sesuai langsung diangkat. Hah? Maksudnya jumlah tidak sesuai dengan apa nih? Iya, kan udah cukup mewakili terdapat dalam usulan formasi. Pokoknya mana dari tidak terdapat dalam usulan formasi itu ya jumlah. Jadi izin Pak Pimpinan, jadi kalau kita bicara formasi itu pasti bicara jumlah Pak. Iya. Pasti bicara jumlah Pak. Formasi itu kan susunan jumlah pegawai bla bla bla. Itu definisinya kurang lebih begitu Pak. Oke. Nah, masuk. C-nya hapus. Ya kan, C-nya hapus ya. Nah, tinggal di atasnya diperbaiki itu. Terhadap sejumlah 1,7 sekian tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database PKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi DPR meminta Kementerian PMN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K dengan
ketentuan titik 2. Iya toh? P3K tahun 2004. P3K tahun 2004. Oke. Ada lagi? Masuk. Ya, Dok. Pak Menteri? Oke ya? Oke, PKN. Pak, yang meminta Kementerian Pan-RB itu kan sebetulnya berbicaranya kebijakan, Pak. Jadi Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian RB menyiapkan kebijakan terkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruhnya gitu, Bapak. Tambah. Nah, straight to the point aja, Bu. Kebijakan tuh detailnya kan? Iya. Iya. Oh ya, setuju ya? Oke. Ya. 3. Terdapat tenaga ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja, termasuk tenaga ASN di Kabupaten Manggarai Timur. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PNB meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pariwisata tentang mekanisme seleksi P3K tempat agar tenaga ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerima P3K tahun 2004 meskipun tidak lagi aktif bekerja. Ini ada surat masuk. Terdapat tenaga ASN yang terdata dalam database BKN namanya sudah berhenti bekerja, termasuk tenaga ASN. Terus daftar seleksi tapi tidak memenuhi persyaratan gitu Pak. Persyaratannya salah satunya bekerja aktif gitu, karena dia udah diberhentikan. Diberhentikan karena yang tadi Pak. Kenapa? Karena apa? Itu kan PMK. Stres, karena apa? Kan bupati menghentikan tenaga honorer. Oh, gini. Bukan. Oh gitu ya. Nanti kita ke sana, Pak. Jadi begini, ada dua kebijakan yang berbeda antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang sekarang. Pemda. Jadi pada saat pemerintah sebelumnya, karena ada penghematan anggaran, mereka diberhentikan. Mereka diberhentikan tanpa ada alasan. Nah, apa? Tapi sudah terdaftar di database. Gitu loh. Nah, kemudian akhirnya ikut seleksi, lulus, tapi tidak diterima karena memang pernah diberhentikan. Gimana? Coba kamu jelasin deh. Kamu dulu aja kayak pimpinan. Izin Ketua, sedikit aja menimpali itu juga. Case seperti ini banyak terjadi di kabupaten kota. Betul, banyak. Tidak saja di situ, Manggarai Timur. Banyak di tempat saya. Betul. Saya di Solok Selatan sama kayak gini. Iya, termasuk kan nona di kapan? Ya kan itu termasuk contoh aja contoh. Jadi nanti nggak usah disebutin di Manggarai Timur. Soalnya masuk suratnya yang Manggarai Timur, Pak. Oke, suratnya itu. Yang nggak pakai surat pun jadi aspirasi kita. Lah iya makanya nanti kita ini seluruh Indonesia lah itulah. Gimana? Jelasin. Izin Bapak Ibu yang sekalian menjelaskan terkait poin kesimpulan nomor 3. Itu ada beberapa tenaga honorer di Kabupaten Manggarai Timur yang diberhentikan oleh bupatinya pada sejak Januari tahun 2023. Padahal 860 tenaga honorer itu sudah terdata di database BKN. Hanya saja di peraturan P3K terkait seleksi PPK 2024 nomor 347 itu ada persyaratan harus bekerja aktif minimal 2 tahun berturut-turut, sehingga yang diberhentikan ini tidak bisa ikut mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara dia sudah terdaftar di database. Nah, ini bagaimana untuk memastikan mereka tetap bisa ikut seleksi atau tetap bisa diangkat gitu menjadi P3K. Terima kasih. Ya, udah ngangguk-ngangguk tuh kepala BKN.
Iya. Dengan udah tahu kan berarti kan masalahnya kan? Tahu Nah. Pak, tahu Pak. Karena sudah ke kami dan sudah ke Gimana? Coba. Iya Pak, sebetulnya memang di 347 itu kan persyaratan utamanya pada saat dia mendaftar seleksi itu memang posisinya masih aktif di situ. Kita memanainya memang tenaga non ASN itu kan memang betul-betul yang sudah aktif. Gitu. Ya, karena memang ada permintaannya itu kan merubah 347, termasuk mereka yang sudah diberhentikan karena sudah di dalam database. Kalau kita lihat alasannya tadi, diberhentikan karena nggak punya anggaran, tentu kan mereka juga mungkin ya kalau diangkat kembali pun juga anggarannya kan belum tentu ada, karena kemarin kan asalnya kan anggarannya nggak punya gitu. Ini menurut kami kalau memang anggaran menjadi tidak konsisten, kemarin diberhentikan karena nggak punya anggaran, sekarang pengen itu diangkat kembali. Ini menjadi pertimbangan Pak Pimpinan. Itu kepala daerahnya udah ganti Pak. Iya. Jadi mereka ya tapi saya kira bukan aja di sini tuh, banyak tuh yang kayak gitu ya. Nah gimana nih solusinya? Izin Pak. Jadi basis dari pengangkatan kita ini kan, kita juga kan dilihat publik ya, kebutuhan dan kinerja Pak. Jadi ini datang juga sih ke kami juga melakukan konfirmasi juga. Jadi memang dari sisi kebutuhan memang sudah beberapa terpenuhi sehingga kontraknya habis dan sebagainya. Tapi kalaupun memang ini akan diakomodir, kalau menurut saya harus ada kriteria. Karena juga ada yang berhentinya karena dipecat, karena dia tidak berkinerja dan sebagainya. Jadi kalaupun ini harus ada norma yang mencerminkan bahwa memang tetap ini untuk memelihara kinerja organisasi. Jadi artinya kalaupun ini yang berhenti bekerja itu kriterianya yang seperti apa, gitu ya. Seperti apa, atau karena dia dirumahkan dulu tidak ada anggaran, tapi setelah ada anggaran dia misalnya boleh. Tapi kalau menurut saya kalau diakomodir harus ada kriteria Pak, karena yang berhenti itu dengan berbagai macam Pak. Betul. Kurang lebih begitu. Makasih Pak. Nah, jadi maksud saya begini, ini kan sebetulnya peristiwa yang juga kita harus respons dan tanggapi, tapi tidak untuk menyelesaikan masuk yang sekarang, kan gitu, ya. Jadi kita nggak adil juga kalau nggak respon mereka, tapi juga nggak mungkin kan masuk yang sekarang ini kan udah jalan. Tapi tetap harus kita melakukan menurut saya, karena kejadiannya bukan hanya di Seduk Kampung Water. Yang kedua saya setuju yang disampaikan oleh Pak Debuli tadi bahwa memang harus tahu dulu kita penyebab berhentinya kenapa. Jadi bukan karena ada kasus, ya yang paling bisa ditolerir ya tadi itu. Dan biasanya kalau pemberhentian massal itu kan karena soal itu kan, anggaran. Kalau yang kasus-kasus itu kan nggak massal, 1, 2, 3 orang gitu. Jadi usul saya begini, terhadap tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja karena ya kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran. Nah itu hilang ini tuh, termasuk Kabupaten Manggarainya tuh. Komisi 2 DPR meminta Kementerian meninjau ulang kembali keputusan PAN-RB tentang mekanisme seleksi pendidikan agar tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN tetap bisa terdaftar seleksi menampilkan meskipun tidak lagi aktif bekerja. Gitu ya? Ya kan? Maksudnya? Jangan sampai kan yang sudah berhenti 10 tahun ke belakang. Oh iya, berapa lama? Mungkin 2 tahun terakhir atau apa gitu. 5 tahun terakhir. Oh, kelamaan Pak. Kelamaan. Kasihan Pemdanya. 3 bulan lah atau 3 bulan terakhir gitu. Setahun lah. Atau paling lama 1 tahun. Ya paling lama setahun. Yang terkait anggaran dalam 1 tahun terakhir, ya kan? Oke.
Nggak masuk. Diberhentikannya sejak Januari 2023. Oh ya, benar-benar. Kalau kasus Manggarai Timur ini berhentinya Januari 23. COVID. Ya, dalam COVID berarti 2 tahun ya? 2 tahun lah. Ya. 22 ya? Oke. Ya. Soal Menteri, oke. Jangan dibatasi ketua. Jangan dibatasi karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini. Ada beberapa hal yang lain, kasus yang lain sebelum-sebelumnya juga begitu. Bukan karena anggaran. Ya, tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa daftar lagi, Pak. Wah. Izin pimpinan. Silakan. Karena basisnya kan yang ada dalam database. Database itu kita bukan tahun 2020. 5 tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020. Sehingga dia belum masuk ke database. Oh, jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa, udah otomatis ya? Iya, udah kunci di database ya? Iya. Oke. Berarti nggak perlu 2 tahun dong ya? Tapi udah 2 tahun aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Benar. Pimpinan, saya nomor 3 setuju. Tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa Komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat plafon belanja pegawai. Kalau itu tidak dilonggarkan, maka tidak jalan. Karena semua daerah nggak akan mau mengajukan dan tidak akan mengangkat. Karena semuanya maksimal di peraturan Menteri Keuangan memang 30% belanja pegawai. Padahal kita ingin menyelesaikan ini. Nah, aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN. Kalau tidak ada itu pimpinan, seperti Pak Menteri disampaikan, walaupun Pak Menteri sudah berteriak-teriak agar Pemda segera mengajukan formasi, semua Pemda lebih takut kepada ancaman peraturan Menteri Keuangan kalau lewat 3% belanja pegawai, maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi, dana transfer daerah. Kalau itu tidak kita set pimpinan, 1, 2 di atas itu susah untuk menjadi kenyataan. Itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan. Maksudnya di luar ini nanti ya? Ya, saran pimpinan, saran dikit aja yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu bagus sekali, tapi tidak kita letakkan bagian terakhir, susunan saya. Ya, nanti. Terlepas dari 3, 4 segala macam. Oke. Terakhir 5 atau apa? Ya. Oke, lanjut Ketua. 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN, serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi DPR meminta Kementerian PRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Undang-undang ini soalnya kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggaran undang-undang lagi. Jadi ini normatif sebetulnya. Mengingatkan. Ya. Izin Pak Ketua. Tidak masuk ini, tapi yang kembali kepada nomor 2 dan 3 itu, kita tanya ke BKN, apa memang sudah habis kira-kira Bu, mereka-mereka yang belum termasuk dan masih bekerja di sana, misalnya tenaga satpol, tenaga kebersihan, apa ini tidak kita perhatikan di daerah-daerah itu. Nah, kira-kira bagaimana itu, Pak? Kuncinya di database tadi, Pak. Jadi kesimpulan Bapak sudah memberikan database itu sudah jadi kunci semua. Ya. Kalau mereka masuk di database pasti diangkut. Ya, Pimpinan, izin satu lagi ke Pak Yomo, BKN Pak Yomo, Pak Menteri. Satpol PP include semuanya dalam kesepakatan kita kan?
Benar Bapak. Iya. Masuk ya? Iya. Ya. Kalau yang tidak itu kan tadi sama oleh Pak Deputi kan ada cleaning, mohon maaf, driver, tenaga pengamanan. Satpol PP itu kita amani bukan tenaga pengamanan, itu kan satpam gitu. Iya, dia kan jadi di namanya kan disesuaikan kan, nah, disesuaikan. Jadi tidak lagi Satpol PP namanya. Jadi nomenklaturnya apa tadi? Yang keras Pak Yomo, Iya. nomenklaturnya apa ya untuk Satpol PP? Mereka tuh harusnya ASN loh di undang-undang yang lalu. Sekarang kalau nggak jelas dosa kita. Ini Pak, Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, jadi di undang-undang itu sebetulnya kan Satpol PP itu harus diisi PNS. Tapi karena memang tidak boleh P3K, kemarin Bapak menyampaikan namanya yang kita rubah supaya tidak melanggar undang-undang. Dan di database kita memang sudah ada sebanyak 55.600 itu. Namanya macam-macam Pak. tenaga terantip. Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian satu itu apa? Oke. Okay. Baik. Mumpung masih di situ saya tanya Pak, jadi sopir cleaning service apa itu di situ? Formasinya apa? Bunyinya? Tenaga pelaksana atau apa? Ini Pak, salah satunya penata operasional gitu. Jadi tenaga operasional. Jadi begitu mereka mendaftar ke situ Pak, karena sudah sopir, dia mau nanti kerjanya sudah juga, mendaftar Pak. sebagai tenaga operasional, nggak diterima Pak. Di pendaftarannya sana loh Pak. Kenapa? Nggak Asal diterima. mendaftarnya di situ Pak. Anda kan sopir kok daftar ini gitu loh. Ya boleh, karena nomenklatur supir diganti penata operasional. Jadi kita memunculkan jabatan yang sifatnya generik Pak. Masalahnya SK-nya dari dulu itu sopir Pak. Itu disetarakan Pak. SK-nya dari dulu sopir, Iya. kemudian daftar itu jadi tenaga pelaksana itu nggak bisa karena dia sopir SK-nya gitu. Iya. Itu masalah loh Pak. Ini tergantung BKD-nya Pak, sudah kita sosialisasikan juga. Kemarin kita juga baru Zoom ya dengan teman-teman BKD. Gitu Pak. Karena kemarin kita ada konversi dari jabatan-jabatan yang bukan jabatan ASN ke jabatan ASN yang ditetapkan. Gitu Pak. Supaya ngangkat juga Pak nomenklatur itu nggak terlalu jelek bagi teman-teman itu. Sosialisasinya yang harus lebih detail lagi Pak ke bawah itu. Ya. Oke. Penutup, kalau tadi usulannya Pak Mardhani sama Mas Samsudza mau masukin itu apa tadi? Sebelum yang 5. Izin Pak Ketua, Komisi 2 dan Komisi 2 dan Kementerian PAN-RB mengusulkan agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K. Izin Pak Ketua, ini ada Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146. Jadi ini undang-undang ini, 30%. Tidak mungkin kita jadi berubah Undang-Undang Nomor 1 2020 Pasal 146 yang mengadres di Undang-Undang HKPD 30%. Ini agak kendala kita ya. Usulnya apa Pak Menteri? Biar kita bisa menunaikan tugas mulia Desember 2024 semua diangkat P3K. Usulnya. Kalau mentok di undang-undang kita jadinya nanti macan ompong Pak Ketua. Ya inilah kemarin kami tadinya dengan peraturan Menteri Keuangan nggak bisa jalan. Ini harus merubah undang-undang ini. Tadinya kita akan tempuh dengan PMK. Dirjen Keuangan tidak berkenan. Kecuali dirubah di DPR khusus pasal 146 ini. Oh. Masih. Iya. Ya memang itu kemarin komplain kita. Undang-undang hubungan keuangan pusat daerah itu nggak melibatkan kita, ya. Termasuk soal pengawasan dana transfer daerah. Itu kan nggak ada. Kita waktu itu sih mau join ya antara Komisi 11 sama Komisi 2, tapi akhirnya diserahkan ke Komisi 11 saja. Izin mungkin Komisi 2 berkirim surat Pak Ketua kepada Komisi 11 dan Menteri Keuangan seiring dengan ini, sehingga nanti itu juga kami juga akan melakukan pembahasan kembali. Ya memang harus ubah undang-undang.
Kalau demikian saya usul pimpinan Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi undang-undang tentang keuangan pusat daerah, khususnya pasal berapa Pak Menteri? 146 keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal 146 agar peraturan minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama. Pak Menteri nanti bekerja di eksekutif, kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan. Oke. Minimal ada keputusan politik kita pimpinan cantolan yang kuat. Untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal agar peraturan di Komisi maksimalnya pegawai dapat dihapuskan agar seluruh tenaga dapat menjadi P3K. Itu ya. Oke. 6. Menindaklanjuti rapat kerja hari ini. Rapat kerja hari ini ya.